Selamat bertemu kembali di channel saya, Siotang Halen Official. Di sini saya akan membahas topik mengenai penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan bagian 1. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini guna mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Saya awali dengan dasar hukum, bahwa dasar hukum pembahasan di sini yaitu 1. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 8 tahun 2018 tentang pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. 2. Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. 3. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang mulai berlaku tanggal 23 November 2020. Di sini perlu saya ulangi kembali beberapa pengertian yang sudah saya jelaskan pada video tentang cara penyampaian pengaduan dan prosesnya. Mengenai beberapa pengertian, yaitu sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang persorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang persorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Sengketa dan konflik pertanahan, kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional adalah sengketa dan konflik pertanahan yang sudah berbentuk keputusan pejabat tata usaha negara pada Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau pada kantor wilayah BPN Provinsi atau kantor pertanahan kabupaten kota di bidang pertanahan, yaitu produk hukum pertanahan yang terdiri dari 13 macam atau 13 item, antara lain 1. Penetapan hak atas tanah, 2. Pendaftaran hak atas tanah pertama kali, 3. Pemeliharaan data pendaftaran tanah, 4. Sertifikat pengganti hak atas tanah, 5. Sertifikat hak tanggungan, 6. Keputusan pembatalan, 7. Keputusan penetapan tanah terlantar, 8. Sertifikat hak milik satuan rumah susun, 9. Penetapan konsolidasi tanah, 10. Penegasan tanah sebagai objek land reform, 11. Penetapan kesediaan pemberian ganti rugi bekas tanah partikelir, 12. Keputusan pemberian izin lokasi yang meliputi lintas provinsi atau yang diterbitkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, 13. Penetapan pejabat tata usaha negara di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang bersifat konkret, individual, dan final. Selanjutnya perlu juga saya jelaskan di sini bahwa penanganan kasus sengketa dan konflik pertanahan selain ditangani secara instansional oleh Kementerian Agraria Tata Ruang
Badan Pertanahan Nasional dan jajaran instansi pertanahan di daerah, yaitu kantor wilayah BPN Provinsi atau kantor pertanahan kabupaten kota, juga dapat ditangani oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN untuk pengaduan yang diterimanya, atau yang dibentuk dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk pengaduan yang diterimanya, atau dibentuk dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk pengaduan yang diterimanya pula. Ya. Sekarang, bagaimana proses mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan? Mekanisme atau proses penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan ini ada 7 tahap yang harus dilaksanakan secara berurutan, yaitu 1. Pengkajian kasus sengketa dan konflik pertanahan. 2. Gelar awal kasus sengketa dan konflik pertanahan. 3. Penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan. 4. Ekspos hasil penelitian kasus sengketa konflik pertanahan. 5. Rapat koordinasi kasus sengketa dan konflik pertanahan. 6. Gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan. 7. Penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan. Ya. Itu 7 tahap. Jadi sesuai dengan topik yang kita bahas, kita ambil tahap sebagai judulnya adalah tahap ke-7, yaitu penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan. Sebelum kita bahas lebih lanjut ke-7 tahapan ini, perlu saya sampaikan terlebih dahulu tentang adanya 3 klasifikasi kasus sengketa dan konflik pertanahan kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu A. Kasus berat, ya, yaitu kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Ya. Itu namanya kasus berat. 2. Kasus sedang, yaitu kasus antara pihak yang dimensi hukum dan atau administrasinya cukup jelas, ya, yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak akan menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik, dan keamanan. Ya. C. Kasus ringan, yaitu merupakan kasus pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaiannya cukup dengan surat petunjuk kepada pengadu. Ya. Dari ketiga klasifikasi sengketa dan konflik pertanahan kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tadi, bahwa klasifikasi kasus sedang dan ringan, proses atau mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan tanpa melalui ke-7 tahapan yang disebutkan tadi, ya, tanpa melalui ke-7 tahapan itu. Jelas, ya? Jadi yang wajib menggunakan ke-7 tahapan itu adalah kasus berat. Baiklah, sekarang kita kembali pada pembahasan tahap demi tahap proses mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dimaksud. Ya. Tahap pertama
pengkajian kasus sengketa dan konflik pertanahan, di mana petugas pengkajian dalam hal ini dari Ditjen 7 Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau dari bidang 5 kantor wilayah BPN provinsi atau dari seksi 5 kantor pertanahan kabupaten kota melakukan pengkajian kasus sengketa dan konflik pertanahan. Hasil pengkajian kasus ini dituangkan dalam bentuk telaahan staf, ya. Telaahan staf. Telaahan staf ini berisi antara lain A. Judul kasus sengketa dan konflik, B. Pokok permasalahan, C. Riwayat kasus sengketa dan konflik, D. Data atau dokumen kasus yang tersedia, E. Klasifikasi kasus sengketa dan konflik pertanahan, F. Hal lain yang dianggap penting, ya. Tujuan dilakukannya pengkajian kasus ini adalah untuk memudahkan pemahaman kasus sengketa dan konflik yang ditangani, ya. Tahap kedua, gelar awal kasus sengketa dan konflik pertanahan, di mana berdasarkan hasil pengkajian kasus, dalam hal ini telaahan staf, dilaksanakan gelar awal kasus sengketa dan konflik pertanahan. Gelar awal kasus sengketa dan konflik pertanahan ini dipimpin oleh Dirjen 7 Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau dipimpin oleh Kepala Bidang 5 Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan Kanwil BPN Provinsi atau dipimpin oleh Kasih 5 Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Hasil gelar awal kasus sengketa dan konflik pertanahan ini dibuat dalam bentuk notula gelar awal, ya, notula gelar awal. Tujuan pelaksanaan gelar awal ada 6, yaitu 1. Untuk menentukan instansi atau lembaga atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan atau kepentingan dalam kasus yang ditangani, ya. 2. Untuk merumuskan rencana penanganan kasus, ya. 3. Untuk menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada kasus. 4. Untuk menentukan data yuridis, data fisik, dan data lapangan atas kasus, serta bahan yang diperlukan dalam kasus, ya. 6. Untuk menyusun rencana kerja penelitian atas kasus, ya. 6. Untuk menentukan target dan waktu penyelesaian kasus. Itu tujuannya, ada 6. Tahap ketiga, penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan, di mana berdasarkan notula gelar awal kasus, maka petugas penelitian dalam hal ini dari Direktorat Jenderal 7 Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau dari bidang 5 kantor wilayah BPN provinsi atau seksi 5 kantor pertanahan kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disertai surat tugas dan surat pengantar, melakukan penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan. Melakukan penelitian kasus
sengketa dan konflik pertanahan. Dalam penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan ini dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut ya. 1. Menyiapkan kertas kerja penelitian kasus yang selanjutnya menyampaikannya kepada satuan kerja atau satker terkait. 2. Melaksanakan penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan ya. Tujuan penelitian kasus tersebut yaitu A. Mengumpulkan data fisik beberapa peta tematik maupun kadastral, teris maupun fotogrametris, peta citra yang menunjukkan letak, luas, dan batas tanah, peta tentang ruang, peta tata ruang maksud kami, peta penata gunaan tanah dan peta lain yang terkait dengan kasus yang ditangani. B. Mengumpulkan data yuridis berupa dokumen tentang subjek yang bersengketa atau berkonflik, dokumen alasak, akta surat perolehan tanah, dokumen yang menunjukkan status tanah, riwayat tanah, putusan pengadilan menyangkut objek kasus, dan data atau dokumen administrasi lain yang menunjukkan proses administrasi terbitnya produk hukum atas tanah yang menjadi objek kasus ya. C. Mengumpulkan data lapangan atau fakta yang menggambarkan kondisi nyata penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah yang menjadi objek kasus ya. D. Mengumpulkan bahan keterangan yang merupakan data atau informasi dari orang-orang yang terlibat dalam proses dan atau yang mengetahui proses penerbitan produk hukum dan atau pihak yang mengetahui hubungan hukum antara para pihak dengan tanah yang menjadi objek kasus ya. Lalu hasil penelitian kasus dituangkan dalam berita acara penelitian sengketa dan konflik pertanahan. Apabila dalam penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan bahwa tidak ditemukan data fisik dan data yuridis ya, tidak ditemukan data fisik dan data yuridis, maka petugas penelitian melakukan antara lain A. Penelusuran terhadap proses penerbitan hak atas tanah dalam daftar isian dan daftar umum yang ada pada kantor pertanahan kabupaten kota. B. Meminta keterangan petugas yang memproses penerbitan hak atas tanah. C. Meminta keterangan para pihak. D. Meminta keterangan kepala desa atau lurah atau instansi terkait atau pihak lain yang diperlukan. 3. Membuat kajian terhadap hasil penelitian kasus yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan. Laporan hasil penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan ini menguraikan tentang tipologi masalah, akar masalah, pokok masalah, riwayat kasus, gambaran kondisi lapangan, posisi atau status hukum masing-masing pihak berdasarkan kajian hukum peraturan perundang-undangan, masalah hambatan, dan saran tindak lanjut penyelesaian. Tahap keempat, ekspos
hasil penelitian kasus sengketa dan konflik pertanahan, di mana petugas penelitian mengekspos laporan hasil penelitian sengketa dan konflik pertanahan di hadapan pejabat atasannya yang terdiri dari jika petugas penelitian dari Ditjen 7 Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, maka ekspos dilakukan di hadapan Dirjen 7 Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria Tata Ruang BPN dan atau direktur pada Dirjen 7 yang membidangi sengketa dan konflik pertanahan dimaksud, ya. Jika petugas penelitian dari bidang 5 kantor wilayah BPN provinsi, maka ekspos dilakukan di hadapan Kepala Bidang 5 Pengendalian dan Penanganan Sengketa kantor wilayah BPN provinsi, ya. Jika petugas penelitian dari Seksi 5 Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, maka ekspos dilakukan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota atau Kepala Seksi 5 Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Hasil ekspos hasil penelitian kasus ini dituangkan dalam berita acara yang berisi kesimpulan dan rekomendasi yang ditandatangani oleh Direktur yang membidangi sengketa dan konflik pada Ditjen 7 Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan seluruh peserta, atau yang ditandatangani Kepala Bidang 5 Pengendalian dan Penanganan Sengketa kantor wilayah BPN provinsi dan seluruh peserta, atau ditandatangani Kepala Seksi 5 Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dan seluruh peserta. Maksud dari dilakukannya ekspos hasil penelitian kasus adalah untuk menyampaikan data atau bahan keterangan yang menjelaskan status hukum dari produk hukum maupun posisi hukum masing-masing pihak. Sedangkan tujuan dilakukannya ekspos hasil penelitian kasus yaitu a. Mengevaluasi kasus dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka penanganan dan penyelesaian kasus. B. Untuk mengetahui kemajuan penanganan kasus. C. Untuk menentukan rencana tindakan lebih lanjut. D. Untuk memastikan kesesuaian hal-hal yang menjadi pengaduan kasus dengan bukti fakta yang diperoleh dari hasil penelitian. E. Untuk menentukan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang digunakan. F. Untuk melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga atau pihak terkait dalam hal kasus yang ditangani menyangkut kewenangan dan atau kepentingan instansi atau lembaga atau pihak lain dalam hal diperlukan. G. Untuk memastikan penyelesaian kasus sesuai target yang ditetapkan. H. Untuk menentukan keputusan penyelesaian atas kasus yang ditangani. I. Untuk mengembangkan rencana dan sasaran penanganan kasus jika masih diperlukan, atau untuk menggelar rapat koordinasi jika diperlukan. Apabila hasil ekspos hasil penelitian kasus
menyimpulkan bahwa untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian kasus sengketa dan konflik masih diperlukan data, bahan, keterangan, dan atau rapat koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait atau mediasi, maka dapat dilakukan A. Pengkajian kembali kasus, ya. B. Dilakukan penelitian kembali kasus dengan pengembangan rencana dan sasaran penelitian. C. Dilakukan pengujian atau penelitian atau pemeriksaan kasus oleh tim eksaminasi untuk mendapatkan rekomendasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan. Ya. D. Dilakukan rapat koordinasi dengan mengundang instansi atau lembaga terkait. Atau E. Dilakukan mediasi. Ya. Tahap kelima, rapat koordinasi kasus sengketa dan konflik pertanahan, di mana setelah dilakukan ekspos hasil penelitian kasus, maka Dirjen 7 Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Bidang 5 Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi atau Kasih 5 Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melaksanakan rapat koordinasi kasus untuk memperoleh masukan dari ahli atau instansi lembaga terkait yang berkompeten dalam rangka penyelesaian kasus. Hasil rapat koordinasi ini dituangkan dalam berita acara rapat koordinasi kasus sengketa dan konflik pertanahan. Sedangkan tujuan dari rapat koordinasi ini adalah A. Untuk memperoleh kesimpulan dalam penyelesaian kasus yang akan ditindaklanjuti dengan gelar akhir kasus, ya. B. Untuk memperoleh rekomendasi atau petunjuk bahwa apakah masih diperlukan data atau bahan keterangan tambahan untuk sampai pada kesimpulan penyelesaian kasus, ya. Di mana apabila masih diperlukan data atau bahan keterangan tambahan tersebut, maka akan dilanjutkan dengan melakukan penelitian atau pengumpulan data atau bahan keterangan tambahan supaya cukup. Lalu apabila sudah cukup, maka ditindaklanjuti dengan melakukan gelar akhir kasus. Saya sudahi sampai di sini pembahasan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan pada video bagian 1 ini, dan pembahasan tahap 6 dan tahap 7 dalam proses mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, yaitu gelar akhir kasus sengketa dan konflik pertanahan tahap 6 dan penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan tahap 7 akan dilanjutkan pembahasannya pada video penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan bagian 2, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau melalui WA 081251240000 atau melalui email harlenssa@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.